Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, baru-baru ini ada netizen yang nge-share salah satu video kepada saya, yaitu yang dimana berita tentang puncak berita tentang puncak ya teman-teman, yang dimana salah satu villa yang katanya punya salah satu Habib terciduk menjalankan bisnis prostitusi. Ya, saya plesetin kalimatnya agar tidak terkena pelanggaran dari YouTube dan agar juga kalian bisa paham apa yang saya maksud. Dan di sini teman-teman, sebelum saya membuat video ini, saya setelah mendapatkan berita ini, saya mencoba-coba untuk searching di berita-berita di Google. Ternyata saya juga mendapati beberapa berita yang juga sedemikian rupa. Sungguh-sungguh sangat miris teman-teman. Dan na'udzubillahnya, ada netizen yang justru menyebutkan beberapa nama, siapa pemiliknya dan siapa nama Habibnya. Coba kita langsung simak saja seperti apa videonya agar kalian sama-sama tahu. Dan ini bukan tuduhan ya, ini hanya dugaan. Saya tidak ingin menuduh si fulan no. Kita lihat saja perkembangan beritanya seperti apa nanti. Oke. Ada musiknya ya teman-teman. Coba sekarang saya baca. Deddy Mulyadi kaget. Ternyata villa puncak tempat bisnis prostitusi milik Khabib ternama. Siapakah Khabib ternama itu? Kembali turun ke Bogor, 2 menteri segel lokasi ditutup ya teman-teman. Saya tidak paham ini, satu persatu mulai terkuat. Ya, kita coba baca komentarnya saja. Langsung ada yang nulis teman-teman di atas. Inisial, saya juga tidak mau asal tuduh ya. Tidak mau menuduh siapapun, tidak mau menduga siapapun. Tapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah berita ini kepada kalian. Apakah kalian percaya atau tidak? Saya pribadi belum sepenuhnya percaya karena belum ada bukti. Namun juga ada sangkut pautnya dengan beberapa berita yang nanti akan saya paparkan di video ini. Habib emang benalu di NKRI, usir aja terutama si Bahar sama si Unyil sama keluarga-keluarganya. Jadi di sini banyak sekali orang yang berkomentar namun memberikan inisial-inisial. Tapi bukan inisial ini ya, langsung ke namanya. Lumayan isu pagar laut mulai teralihkan, juga isu-isu benar lainnya. Ya, isu pagar laut tetap diusut teman-teman, nggak bakal teralihkan karena sudah ada yang ngurus juga di situ. Dan di sini teman-teman, dari 2010 sudah tahu karena suamiku dulu sering ke situ. Oh, juga ada yang tahu teman-teman ternyata. Pernah nginep dikirain lagi setel solawatan, nggak taunya lagi dugem. Lagunya berbahasa Arab. Ya, memang banyak lagu bahasa Arab, tapi genrenya dugem. Bos, ternyata para Habib, tapi biar tetap masuk surga dijamin para habaib Yaman. Katanya Habib kok punya lokasi hanya di Lampung yang tidak pakai Habib-Habiban. Kami tetap cinta guru ngaji kami yang selalu membimbing kami dari masa kecil hingga dewasa. Pernah nyoba lebaran di hotel daerah Puncak. Kanan kiri dugem, berseliweran orang-orang Arab serasa ada di negeri Arab. Ya memang kita tahu juga ya teman-teman, dulu ketika saya masih aktif di dunia entertain, sering sekali syuting di daerah Puncak Bogor. Ya seperti itu suasananya, banyak juga orang Arab di sana yang berseliweran ya. Ya, agama itu bukan kita melihat Arabnya. Bukan karena dia orang Arab, lalu dia paham agama. No, teman-teman. Kita melihat agama ini dari siapa orangnya. Bukan dari etnisnya. Bukan dari asalnya. Tetapi dari orangnya. Dan di sini coba kita baca berita yang ada di Google. Terkhusus juga sama dengan seperti ini. Wabub Bogor akan bongkar prostitusi berkedok kawin kontrak di Puncak. Ajaran apa yang mengajarkan kawin kontrak? Yo, kalian yang paham, kira-kira ajaran apa yang mengajarkan kawin kontrak? Kalau bukan Syiah, ya, Ahlul Bait, ya, yang dimana mereka kemana-mana berteriak Ahlul Bait, ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Itu mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ini mengajarkan, katanya, sebagian dari akidah mereka meyakini kegiatan-kegiatan homo. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار إن شاء الله أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله
من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. Sampai-sampai ulamanya cium-ciuman sama laki. Dibela sama Udin. Sontoloyo memang. Kita baca dulu ya. Kabupaten Bogor, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak merupakan praktik prostitusi terselubung. Iwan menyebut perlu adanya operasi untuk membongkar praktik kawin kontrak tersebut. Menurut saya, operasi tidak bisa maksimal, harus silent, ujar Iwan Setiawan di Masjid Jami Al-Barokah. Namun Iwan tidak menyebut kapan pihaknya akan melakukan operasi. Ya jangan dikasih tahu nanti kabur. Saya bisalah mencari siapa-siapa saja orangnya di balik itu, ucapnya. Jadi di sini teman-teman, beberapa polisi sudah mengantongi beberapa nama yang menjalankan bisnis-bisnis prostitusi berkedok kawin kontrak. Bukan berkedok, kawin kontraknya pun juga salah. Karena kawin kontrak ini atau nikah mut'ah yang sejatinya ada di kalangan Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Orang-orang Syiah. Mereka mengaku si paling Ahlul Bait mereka ini. Tapi ajarannya sedemikian menyimpang. Dibawa ke Indonesia, dan apa yang terjadi di Indonesia, banyak sekali penggemarnya. Sangat banyak sekali penggemarnya. Darah Husain telah membasahi tubuh dan jiwa kita semua. Jangan pernah menakut-nakuti orang Syiah. Jangan pernah mengancam orang Syiah. Jiwa orang Syiah untuk Allah. Jiwa orang Syiah, tubuh orang Syiah untuk Rasulullah, untuk Islam, dan untuk Al-Husain. Jadi begitu teman-teman, kita bisa menyaksikan sendiri. Jangankan mereka, ketika ada beberapa kegiatan di Indonesia, ketika kemarin siapa namanya itu? Zaidan apa? Si anak ajaib itu, nggak tidur 3 hari 2 malam atau bagaimana? Ketika tektokan dengan jemaah perempuan, bikin kata-kata teman-teman, ya tukar istri katanya. Apa itu? Kegiatan apa itu namanya? Dan tidak sampai di situ. Si Zaidan ini, para kibib-kibib ini dengan gus-gusannya tidak jarang berceramah semi-semi muslim dan cabut. Apa tidak Sontoloyo ini namanya? Dan ketika ada berita seperti ini, terus bagaimana sikap kita? Sedangkan banyak di antara kalian tidak perlu sampai di situ. Sudah menjadi berita beberapa oknum-oknum di antara kalian dengan sengaja meminta seorang kiai untuk menceraikan istrinya lalu dinikahi. Karena apa? Nanti istrimu, mantan istrimu akan melahirkan benih dari Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi bawa Nabi Muhammad SAW. Yang dimana nasab kalian sendiri saja masih dipertanyakan keasliannya. Bawa-bawa Nabi Muhammad SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah kenabian. Sontoloyo. Jadi di sini saya tidak ingin menuduh si fulan. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir dan berpikir kira-kira apakah sedemikian rupa benar. Kita tunggu berita berikutnya. Dan kalau kalian tahu infonya, silahkan share kepada saya atau komentar di bawah. Tapi pastikan beritanya valid. Itu saja dari saya. Tapi ya begitu. Mukibin akan tetap jadi mukibin dan mereka akan membenarkan kegiatan-kegiatan sedemikian rupa.